Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Seluruh manusia hidup dengan tiga fase ini: dilahirkan, kemudian dimatikan, kemudian dibangkitkan. Nabi Isa juga mengalami hal yang sama. Sekarang apakah Nabi Isa itu sudah meninggal, sudah mengalami maut? Tidak. Tapi apakah dia sudah wafat? Ya. Kok bisa kayak gitu? Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-An'am ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi yatawaffakum. Wafat. Ternyata artinya apa? Tidur. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Wa huwallazi yatawaffakum billail. Berarti wafat ya tidur. Nabi Muhammad sekarang wafat, ditidurkan, diistirahatkan, tapi tidak mengalami kematian. Berarti yang ada di surah Maryam 33 ini itu menjelaskan tentang akhir zaman ketika ia datang kedua kalinya, barulah dia diwafatkan, barulah dia dimatikan. Dalam KBBI sendiri kata wafat itu ya berarti sudah tidak. Sayangnya kitab kami bukan KBBI, kitab kami Al-Quran. Maafkan saya karena kitab saya Al-Quran bukan KBBI. Iya Bang Sema, tidak ada maksud seperti itu. Maksudnya ini kan terjemahnya begitu. Jadi saya tidak tahu wafat berarti artinya sebagaimana manusia biasa yang wafat tidak lagi bernyawa seperti itu. Nah, inilah kalau memang tafsirannya itu ditidurkan artinya bukan tafsiran. Itu terjemahan Al-Quran bukan tafsiran. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu. Maut, kematian, sama seperti kullu nafsin zaikatul maut. Jadi orang Islam tidak bingung ketika bertemu dengan dalil kayak gitu. Kenapa? Mereka baca original teks. Jadi yang dimaksud di situ, coba Anda baca di dalam kitabnya surah Maryam ayat 15. Ini berbicara tentang Nabi Yahya. Kalau di Anda itu Yohanes Pembaptis. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Sama. Wassalamun alaihi yawma wulid wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Ya sama. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari ia dilahirkan, pada lahir ia diwafatkan, pada saat dia bangkit dihidupkan kembali. Ya sama. Berarti apakah kemudian Yohanes Pembaptis juga terangkat dari kematian, naik ke langit? Ya enggak. Ini berbicara di ayat 15-nya itu berbicara tentang Nabi Yahya. Di ayat 33 itu berbicara tentang Nabi Isa. Tapi narasi yang dibangun tiga fase. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ternyata di situ ceritanya adalah maut, bercerita tentang maut, bukan bercerita tentang tidur. Kalau tidur itu jelas. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Itu berbicara maut, itu ayat wafat. Ternyata bisa diartikan tidur. Wafat bisa diartikan istirahat, dipelihara atau memelihara. Jadi ketika Nabi Isa itu diangkat ke langit, kenapa kemudian diterjemahkan wafat? Ya karena memang dia sedang diistirahatkan. Tapi dia tidak dimatikan, dia tidak mengalami kematian. Itu Al-Quran. Tetapi ketika dia datang nanti pada akhir zaman, dia datang Nabi Isa itu tidak mengalami sama sekali yang namanya kematian ya? Ya, nah di situ baru dia mengalami kematian. Kenapa dia mengalami kematian pada zaman itu? Karena saat itulah dia datang untuk menyatakan hari kiamat. Bayangkan saja, ketika kemudian hari kiamat Nabi Isa alaihissalam itu datang, gempa bumi terjadi di mana-mana, matahari kemudian cahayanya tembus ke bumi, bintang-bintang tabrak bulan, bintang semuanya, galaksi-galaksi tabrakan, gunung-gunung berteburan dan seterusnya. Apa enggak mati Nabi Isa? Mati. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarun nabiha wattabi'un. Nabi Isa mati pasti.
Tidak ada kehidupan di dunia, nggak ada, semuanya mati. Sama seperti yang diceritakan oleh Yesus di Matius 24, nomor 27, 29 sampai nomor 30, 31 dan seterusnya. Yesus menceritakan itu. Bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, seluruh manusia akan merantap dan seterusnya. Yesus sendiri yang menceritakan itu. Berarti dia datang kedua kalinya untuk meninggoy. Jangan disama-samakan Bang Suma, karena kan kita sudah sepakat tadi Salmasi beda dari Yesus. Bukan saya sama-samakan, saya katakan Yesus mengatakan di dalam Matius 27, Matius 24 nomor 27 sampai nomor 31. Coba Anda bayangkan, di tombak lambungnya atau data nomor Yohanes 19:30 cuman mencicipi sedikit saja anggur asam, mati Yesus. Bagaimana kalau bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, kemudian matahari nggak bercahaya, bulan menjadi gelap dan seterusnya? Bagaimana mau hidup Yesus? Kalau di tombak lambungnya aja mati, apalagi kalau bintang yang jatuh. Gitu poinnya. Oke Bang Suma. Jadi, ya silakan. Ya, silakan dulu yang lain. Siapa tahu mau bertanya Bang Suma, nanti saya terlalu banyak bertanya. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang lain saya bertanya terus ini Bang Suma. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak menghujat kita. Silakan. Wah enggak lah Bang Suma. Saya sudah berapa kali ikuti diskusinya Bang Suma, saya tidak pernah menghujat. Alhamdulillah. Bu Meriade ini Kristen apa Nasrani? Ateis Bang Handi. Buset dah. Tumben aja ada orang Depasau jadi Kristen banyak. Perasaan ini bukan pertama kali saya masuk di komalnya Bang Handi. Bertanya terus. Ateis Bang, ateis. Kok Anda sekarang menjadi ateis? Enggak lah Bang. Maksudnya Kristen apa Nasrani? Beda loh. Saya Kristen Bang. Oke. Ya Bang Suma, kan ini ada beberapa bulan terakhir banyak sekali beredaran di beranda-beranda TikTok tentang konsep-konsep surga nih Bang Suma. Iya. Baik yang disampaikan oleh para ulama sendiri dan para rohaniawan dari beberapa agama-agama secara khusus di negara kita. Nah, ada yang beberapa menarik Bang Suma, tapi saya baru sempat pertanyakan ini. Konsep surga dalam teologi saudara-saudara Muslim itu ada beberapa ulama yang berkhutbah. Kalau dalam Muslim berdakwah ya begitu ya, berdakwah. Disampaikan bahwa konsep surga dalam teologi Muslim itu sangat menyenangkan. Salah satunya ialah bagi para lelaki disediakan bidadari-bidadari dan bagi para perempuan disediakan pangeran-pangeran. Itu bagaimana itu Bang Suma? Tidak ada itu bagi seorang. Karena ini banyak sekali yang berkeliaran di beranda-beranda ini. Iya. Apa ini Kalau bidadari perempuan- pangeran-pangeran? Nah, Perempuan itu bagaimana? tidak perempuan itu tidak pernah diceritakan akan mendapatkan pangeran-pangeran. Nggak ada. Al-Quran menceritakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati mereka sebagai balasan yang terhadap apa yang pernah dikerjakan ketika hidup di dunia. Jadi tentang surga itu masih rahasia. Lalu bagaimana dengan bidadari-bidadari? Ya itu untuk mengajak orang-orang jahiliyah pada zaman itu untuk berhenti berzina, untuk berhenti melakukan kemaksiatan. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah itu ya menganggap wanita itu setara dengan hewan. Suka-suka mereka. Islam datang kemudian menghentikan itu. Berhenti. Kalau kau tidak melakukan itu, kelak Tuhan akan berikan kamu bidadari-bidadari yang cantik. Itu adalah asupan kepada mereka supaya mereka menghentikan
Persinahan yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah pada zaman itu. Yang menyampaikan Itu jelas. langsung Nabi sendiri. Iya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan melalui Al-Qur'anul Karim. Allah menyampaikan itu, mewahyukan kepada Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kepada mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun." Mereka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan, kenikmatan apa yang akan diberikan oleh Allah di dalam surga. Cuman supaya mereka itu seibarat anak-anak kecil, kamu kalau berhenti main, ayah akan membelikan kamu ayam, satu mobil, ayah akan memberikan kamu ini dan seterusnya. Itu adalah janji Allah kepada mereka untuk menyenangkan hati mereka dan meninggalkan kemaksiatan. Sama seperti contoh nih, Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka hari ini juga aku akan bersama engkau di Firdaus. Terbukti enggak? Enggak. Tapi supaya orang itu tidak melakukan kejahatan, Yesus memberikan janji. Nah, sama seperti itu. Tentang surga itu masih rahasia. Kita tidak bisa kemudian menelaah seperti apa kebahagiaan bagaimana nanti yang ada dalam surga itu. Karena itu alam gaib. Seperti itu. Silakan. Ya, kalau penjelasan begini saya masuk akal, Bang Suma, artinya bahwa itu adalah trik Nabi pada zamannya untuk menobatkan orang. Jadi sama saja seperti kita seorang ibu, pasti kita akan gunakan berbagai macam cara supaya anak kita nurut sama kita, seperti itu. Tapi kan yang bertebaran di sana para ulama banyak sekali itu, Bang Sumaya, yang mempleset-plesetkan bahwa dia seakan-akan mengatakan bahwa ya surga itu sudah begitu, seakan-akan kayak dia sudah pulang dari sana dan dia akan tahu segalanya. Dan saya rasa ini kayak khotbahnya akhirnya menjadi bahan tertawaan seperti itu, karena khotbahnya juga mungkin cara penyampaiannya, kalimatnya salah, seakan-akan bahwa memang konsep itu seperti itu di sana, benar-benar akan terjadi suasana seperti itu. Padahal sebenarnya dari penjelasan Bang Suma, kata-kata itu digunakan, trik-trik itu digunakan dalam konteks zaman Nabi untuk menobatkan orang. Seperti itu. Iya. Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yazlamuna naqira. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, laki dan perempuan, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Itu kata Quran. Jadi laki perempuan tidak dizalimi, tidak ada yang dizalimi di sana. Laki tidak dizalimi, istri tidak dizalimi, suami tidak dizalimi. Ini kata Quran. Makanya kalau berbicara mengenai yang diterangkan oleh para da'i, yaitu hanya untuk menyenangkan orang-orang yang kemudian lebih suka kepada kemaksiatan. Tapi orang yang mendengarkan itu menilainya dengan perspektif masing-masing. Kalau saya mengatakan bahwa itu masih rahasia. Orang-orang dulu disampaikan bagi yang suka minum khamar, yang suka mabuk-mabukan, berhenti. Di surga nanti ada sungai yang terbuat dari arak yang tidak memabukkan. Berhenti mereka. Oh, kalau begitu kita kejar kebenaran hidup kekal. Makanya mereka tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Jazirah Arab yang tadinya itu adalah jahiliyah, meninggalkan kejahiliaan mereka dan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu, saudara. Oke, Bang Suma. Nah, sekarang permasalahannya ketika kita diperhadapkan dengan agama Kristen, ada dua mata rantai yang menarik. Mata rantai yang menarik yang kumaksud ini adalah ketika umat Islam dijanjikan kebahagiaan. Wanita di surga Islam dijanjikan dengan perhiasan, berlian, emas, permadani, bertaburan, intan, mutiara, dan seterusnya. Itu perempuan. Karena kecenderungan perempuan memang kepada perhiasan, bukan kepada laki-laki. Berbeda dengan laki-laki. Mencari harta. Tapi dia tidak memenuhi tangannya dengan emas, berlian, intan, mutiara, anting-anting, kalung, gelang. Enggak.
Tetapi apa yang mereka inginkan? Wanita. Kalau perempuan cari harta, bukan kemudian penuh berlian lantas dia mencari laki-laki, enggak. Itu bukan kodrat wanita itu. Kodrat wanita itu adalah harta, mutiara, berlian, keindahan. Sedangkan perempuan disuruh memilih harta atau wanita. Munafik kalau dia mengatakan dia milih harta, dikasih emas 1 karung, lalu dikasih perempuan 10. Munafik kalau dia pilih harta itu, munafik. Kalaupun dia pilih, ujung-ujungnya apa? Dia ambil dulu, habis itu dipilih juga perempuan. Kalau laki-laki, kalau perempuan beda. Dikasih harta berlian, pilih laki-laki ganteng 10. Dia lebih pilih, Pak, berliannya. Pertama, rasa malu wanita itu lebih tinggi, maka dia pilih berlian. Kalaupun harus memilih seorang laki-laki, maka dia milihnya 1. Kalau ada yang milih 2, berarti dia sudah kerasukan setan. Tapi kalau laki-laki, memang sudah kodratnya. Dikasih fisik oleh Tuhan untuk menembak, bukan ditembak. Itu. Jadi ketika wanita dijanji surga dalam Islam, berlian, perhiasan, mutiara, intan, permadani. Tapi kalau laki-laki, wanita bidadari, wanita bidadari. Supaya mereka menghentikan kemaksiatan. Nah, sedangkan kalau di Kristen, apa yang kita harap di surganya Kristen? Aduh, kalau dibahas itu, hancur bina. Nah, itulah kemudian keindahan yang dijanjikan oleh Allah kepada kami orang-orang yang beriman ini. Tapi ingat, misalnya nih Bang Suma dijanji, Bang Suma kamu masuk surga, aku siapkan bidadari. Kalau muncul sedikit hati untuk bermaksiat, misalnya, wah nanti di sana saya akan mencabul, nanti di sana saya akan tidur dengan sekaligus 4 bidadari, itu sudah tidak masuk surga. Karena surga itu tempatnya orang yang hatinya bersih, jasadnya bersih, pikirannya bersih, semua niatnya bersih. Itu yang masuk surga itu. Maka ketika hati bersih masuk surga, mau 1000 bidadari, 2000 bidadari, pasti dia akan lebih mencintai istrinya yang sama-sama di dunia dibandingkan bidadari. Kalaupun dikasih itu penghalalan dari Allah, itu adalah riwayat dari Allah atas perjuangannya ridha ikhlas menjalankan syariat Allah tanpa pamrih, tanpa mengejar bidadari. Itu yang salah. Kalau misalnya ada yang bunuh diri untuk bidadari, itu keliru, itu nggak ada konsep itu di Islam. Itu konsep aneh yang dibuat-buat sendiri. Di Islam itu nggak boleh, nggak ada itu. Nah, sekarang kalau saya dikasih pilihan nih, Bang Juma. Iya. Ya, mohon pamit Bang Juma ya. Oke, saudara, silakan. Oke, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Nah, saya kalau dikasih pilihan nih, saya masuk ke dalam kehidupan yang kekal tanpa kematian, bersama bidadari, atau bersama dengan sesuatu yang aneh. Misalnya dalam 2 Samuel 22:9, asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara api menyala keluar daripadanya. Sementara aku terus melihat dari tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Lalu dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya juga. Lalu dikatakan di kitab Mazmur, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya, bara api keluar dari dalamnya. Saya kalau disuruh milih, mending saya dengan bidadari daripada bersama dengan makhluk besar, matanya merah, ketika dia bernapas keluar asap dari hidungnya, dia keluar api dari mulutnya, terus kita mau sama-sama dalam kehidupan kekal. Aduh, sorry lah, nggak mau jasa saya, Kang. Biarkan umat saya bersama dengan bidadariku daripada saya bersama dengan idende aja nak ide malak nak cidi. Bayangkan misalnya itu
Asap mengepul dari hidungnya. Api yang menghanguskan keluar dari mulutnya. Siapa yang mau dibakar? Tolong. Mending saya sama bidadari dalam kehidupan yang kekal nih. Dalam kehidupan yang kekal kita ditemani dengan bidadari yang indah. Siapa yang gak mau? Kalau orang munafik, aku nggak mau. Surganya Islam itu apa sih? Mending di surganya Kristen. Ngapain di surganya Kristen? Memuji-muji nenekmu kiper. Cobalah kau lakukan dulu 1 hari memuji-muji. Haleluya, 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 haleluya. Nanti lama-lama jam kedua tidak bisa bilang haleluya lagi. Halu, 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 halu. Kan yang di sana tubuh rohani Bang Suma. Hari pas jam ketiga nggak bilang lagi halu, lu. Ya sama aja kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal mau kayak gitu mau kayak mana hidup kekal? Kayak gitu gayanya, itu bukan surga, itu neraka siksaan. Jangan ke surga deh. Di dunia ini saja saya mau lihat pendeta. Coba pendeta memuji-muji dalam 1 hari saja. Memuji-muji. Tangkis itu. Apa kalau memuji di Kristen? Anggaplah amin, 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 amin. Itu lidah bisa sampai di lantai kalau sudah 1 bulan, Pak. Baru 1 bulan ini. Belum 2 bulan. Dan itu tidak ada akhirnya. Kekal selama-lamanya. Mending saya di surga.